Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua yang ada di Jawa, yang ada di luar Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, dari Bekasi, dari Tangerang, dari Jakarta, dari dari Sulawesi, dari Surabaya, dari Pekalongan, teman-teman saya semua, terutama yang punya sakit ambeien. Jumpa kembali malam ini jam setengah 11 malam. Saya ingin membuat video lagi. Kali ini temanya tentang benjolan setelah operasi ambeien. Ini banyak ditanyakan dan banyak yang mengalami dia punya benjolan setelah dioperasi kok muncul benjolan lagi. Ada yang 2, ada yang 1, ada yang lebih, ada yang di luar, ada yang di dalam. Rata-rata mereka itu khawatir bahwa ini setelah dioperasi kambuh lagi, langsung kambuh seperti itu. Nah, ini banyak sekali yang bertanya-tanya juga. Yang seperti itu saya juga mengalami. Jadi kalau saya dulu itu pertama juga sama, saya panik, loh kok ada benjolan lagi, katanya sudah diambil, dioperasi gitu. Dan agak besar ya, kira-kira 1 jagung gitu ya, 1 biji jagung atau ada 2. Yang satu agak keras, yang satu agak gimana ya, agak lemes gitu ya. Nah, pertama saya tidak tahu dan khawatir, dan waktu kontrol pertama ke dokter dinyatakan itu tidak apa-apa dan itu katanya kempes gitu. Jadi saudara-saudara semuanya yang punya masalah benjolan, jangan panik dulu ya, jangan panik dulu. Barangkali kasusnya sama dengan saya, yang mana itu adalah benjolan yang bisa kempes dalam kurun di atas 3 minggu ya, bisa sebulan, bisa lebih sedikit. Kebanyakan juga lalu bertanya, ini gimana cara ngempesinya? Saya tidak tahu pasti ya. Dulu saya seperti saran dokter itu direndam air detol, kemudian anget airnya. Tapi kemudian saya berinisiatif untuk mengolesi dengan minyak tawon. Itu saya dapat saran dari teman yang pernah melahirkan, yang punya ambeien juga, katanya itu diolesi minyak tawon tuh, terus pokoknya benjol-benjol gitu nanti kempes. Maka saya pun melakukannya juga dengan mengolesi minyak tawon pada benjolan itu. Nah, benjolan saya itu posisinya di luar ya, jadi gampang diolesi gitu, gerenjel-gerenjel gitu kalau dipegang. Rasanya ketika diolesi saya juga berpikir, ini rasanya gimana ya, nanti kira-kira panas apa enggak ya. Nah, itu ternyata rasanya ya masih bisa ditahan lah, semriwi, enggak panas nemen ya, enggak terlalu panas lah, itu masih bisa kita tahan. Jadi mungkin ini juga salah satu cara kita untuk mencoba mengempeskan. Apakah minyak tawon itu punya khasiat seperti itu? Saya juga tidak tahu. Tapi saya yakin tidak berbahaya. Minyak tawon itu tidak berbahaya. Sehingga saya berani mengoleskannya. Apakah kemudian kempesnya karena itu atau karena obat-obat yang lain, saya tidak tahu pasti, tapi saya meyakini itu ada pengaruhnya. Nah, jadi teman-teman yang bingung, yang benjolan, biasanya kan dikasih salep. Saya tidak pernah dikasih salep bariginol gitu, nggak pernah sama dokter. Tapi teman-teman banyak yang dikasih itu. Dokter dulu bilang, sudah ini nanti kempes sendiri kok, ditunggu saja. Nah, akhirnya ternyata juga kempes. Kempes itu sekitar 1 bulan ya, sekitar 1,5 bulan saya sudah bisa naik motor. Itu artinya sudah tidak nyeri lagi untuk duduk normal. Meskipun kadang-kadang kalau batuk gitu, batuk yang yang itu wahing ya, orang Jawa wahing, itu kadang-kadang masih sakit. Jadi saudara-saudara tenang-tenang saja ya. Ibu yang bapak yang dari Kalimantan Tengah, yang ibunya atau istrinya sempat panik, semoga menonton dan sekarang sudah tidak panik lagi, sudah sudah happy lagi menjalani hari-hari setelah operasi. Rata-rata memang setelah operasi itu banyak yang panik, banyak yang mikir, apalagi kalau ibu-ibu itu yang nggak dipikir itu dipikir, kadang-kadang aneh-aneh pikirannya, sampai tidak makan, tidak ini macam-macam. Jadi saran saya biasa saja ya, makan ini termasuk makan, itu jangan terlalu percaya dengan pantangan-pantangan. Kalau Anda misalnya
sudah seminggu pengen nasi goreng ya sekali-kali beli. Sudah 2 minggu pengen sekali makan mie ya beli saja, makan saja. Jangan ditahan-tahan. Karena ya kalau kita pengen terus kesampaian kan enak ya. Nah, masalah besok itu agak sembelit kan ya. Sebelum itu pun kalian kan juga sudah sembelit. Jadi tenang saja. Kuncinya menurut saya itu tenang. Kita santai merawat penyakit setelah operasi kita itu dengan tetap tenang. Ya, memang sakit ya. Operasi ambeien itu sakit dan proses sembuhnya agak lama, sebulan minimal kayaknya itu. Bisa sebulan, bisa 2 bulan. Saya ada ibu-ibu di Bekasi itu sampai 4 bulan karena setelah melahirkan ya. Melahirkan kemudian langsung operasi ambeien itu ya mungkin ada efek-efek tidak hanya dari ambeien ya dari yang lain-lain barangkali. Jadi seperti itu bagi yang benjol, punya benjolan di anusnya, tenang saja, tidak perlu terlalu khawatir. Kalau masih 2 minggu, 1 minggu, 3 minggu itu ya memang masa-masa peralihan yang tidak normal. Dipaksa-paksa obat apapun kayak nggak mempan di masa-masa itu. Jadi saya kadang-kadang bingung ya kalau ditanya sudah berapa lama, 3 minggu 1 bulan, ini sudah minum ini ya. Memang masa-masa itu obat atau makan apa itu kayak nggak ada efeknya. Sudah saya misalnya nggak bisa BAB, sudah pakai mikrolak yang dimasukkan dari belakang itu masih saja sembelit, sudah minum dulu kolak masih saja sembelit, kayak nggak ada efeknya minum apapun itu ada masa-masa yang seperti itu yang kita juga harus pahami supaya kita tidak berpikir yang aneh-aneh. Dan bagi yang sulit BAB coba saya semoga cocok itu minumlah jus tomat yang rutin. Minumnya jus tomat yang rutin. Ada yang beberapa yang cocok, teman saya itu bahkan sampai sekarang itu dia selalu minum jus tomat. Dia di pikirannya itu termotivasi kalau nggak minum itu nanti khawatir sembelit dan dia selalu minum jus tomat dan alhamdulillah lancar ya. Meskipun ada yang mungkin nggak cocok ya, tapi apa salahnya dicoba karena di dalam kandungan jus tomat itu banyak sekali manfaatnya. Jus tomat itu tidak hanya untuk istilahnya mengencerkan BAB, tapi konon juga mempercantik kulit macam-macam ya, mengurangi menghilangkan penyakit-penyakit tertentu. Jadi kalau toh kita tidak dapat menyelesaikan sembelitnya, setidaknya kita dapat manfaat yang lain dari buah tomat itu. Itu saya berpikirnya begitu kalau minum buah atau minum jus tomat atau makan buah itu seperti pepaya misalnya. Pepaya itu katanya melancarkan. Saya seminggu 2 minggu pernah makan pepaya itu nggak ngefek gitu. Padahal itu lunyu, licin loh padahal pepaya itu tidak saya setelah saya kupas itu tidak saya cuci. Jadi biar agak ada getah-getahnya licin tapi tetap seret. Memang waktu-waktu tertentu itu tidak bisa diprediksi. Belum tentu yang kita sudah makan buah banyak kemudian keluar lancar, belum tentu di waktu-waktu tertentu itu. Jadi seperti itu ya saudara-saudara, tetap semangat, enggak usah melo, enggak usah panik. Ambeien itu operasi kecil yang ketika sudah dioperasi kita hanya tinggal menunggu sembuhnya, entah sebulan, entah 2 bulan. Ya kira-kira itulah ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya segitu. Dokter saya dulu bilang ini antara 2 bulan sampai 6 bulan loh ya sembuhnya. Saya harus siapkan mental waktu itu ya, anggap aja 2 bulan, 3 bulan. Ternyata alhamdulillah 1,5 bulan saya sudah bisa kerja, masuk naik sepeda motor. Itu sudah saya senang sekali, meskipun 2 bulan itu saya masih sering sembelit. Ini perlu dicatat. Saya kok sudah 2 bulan kok masih sulit. Saya juga begitu dulu, sering. Meskipun sudah kerja di kantor ke BAB nggak keluar. Akhirnya saya capek ya, sampai kita jongkok lama itu capek ya sudah itu nggak keluar, terus keluar tuh mak kecil gini ya, kecil keras gitu sampai dicukil-cukil kadang-kadang ya. Itu kurun 2 bulan itu masih terjadi, saya sering sampai 3 bulan itu sampai masih terjadi yang seperti itu. Jadi bagi saudara-saudara yang mengalami seperti itu santai saja, biarkan kita ajak aja kuat-kuatan itu. Sampai kapan kamu kuat keras, ayo tak tunggu itu biar sekalian kita motivasi diri kita seperti itu.
biar cepat sembuh ya. Siapa tahu sembuh bener kan enak. Gitu ya saudara-saudara. Intinya saya tidak memberi obat apa-apa, saya hanya memberikan pengalaman dan mengajak kalian semua yang operasi ambeien itu untuk tenang, santai, tenang, berpikiran positif dan tetap tidak banyak pikiran. Saya kira seperti itu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, mungkin besok atau lusa dengan tema-tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.